membutuhkan referensi, ya Bapak tahu lah. Dan kalau di konteks Soal anak kayaknya lebih relate Bang Mehmet sih yang jelasin. Jadi maksudnya kita masih jomblo Bang. Ya. Biar jelasin soal anak-anak. Loh, Bapak bukannya ada? Seminggu sekali kan si Putar kan ketua. Berkunjung dulu kan ketua. Kan aku kira Ciputat itu cuma tujuan dia kuliah. Ternyata rumah ya. Adalah. Apa nih? Ya tempat istirahat. Tempat istirahat. Jadi maksudnya kalaupun mau dispesifikan seperti itu, ya literatur, hiburan dan sejenisnya nggak masalah. Hanya kan memang jadi saran. Ini ibarat itu patokan, tapi diimplementasinya ini kan ya betul-betul tidak semudah itu kan. Ya walaupun pelan-pelan lah. Iya, makanya rumah tapi kita seluas apa sih? Ya gua mau cerita soal rumah tadi itu ya. Apa namanya soal anak tadi itu. Nah ini lebih Bang, soalnya udah punya anak nih. Kita mah masih masih ada rencana kan. Oh iya. Amin. Semoga itu info dari 3 tahun lalu sih, Bang. Enggak, gini. Bang, kalau misalnya ingin ngelihat ketekunan penonton, maksudnya ketekunan itu dia nonton sampai habis. Kan sekarang kan ada yang nonton, bahkan ada penelitiannya orang itu cuma betah nonton itu cuma 3 detik. Habis itu enggak. Tapi kalau lu misalnya mau cari viewer yang itu apa ya? Konsisten, nonton sampai akhir sampai apa dan sebagainya, itu memang konten anak. Ya. Konten anak. Serius. Bapak tahu nggak kenapa yang konten anak itu? Bapak pernah dengar info apa yang konten anak? Bentar dulu. Ya, nanti Bapak yang membedah deepnya ya soal ini gimana. Nah, gimana tuh? Kalau yang konten anak itu karena anak ketika misalnya nonton yang dia sukai, dia cenderung tidak mau mencari yang lain. Jadi maksud gua dia referensinya sebenarnya psikologi begitu ya. Referensinya itu contohnya apa Bang? Yang ditonton anakmu Bang? Ya mungkin ya kalau Cocok melon. Enggak sih. Kayaknya dia arahnya ke ini lah. Mas gitu ya. Insomnia film. Steve Jobs gitu ya, tontonan gila anaknya keren banget, gila. Enggak. Kalau itu mungkin cuma waktu umur 2 tahunan mungkin iya dia nonton itu. Cocomelon karena dia banyak meskipun banyak sebenarnya gini apa namanya kalau kita nonton orang dewasa itu kita mengerti nilai-nilai ideologi yang mau disampaikan itu apa mulai dari warna sebenarnya kita mengerti. Tapi aku nggak tahu ke anak-anak itu mereka hanya senang aja. Berarti dia nyari sendiri tuh. Tontonan yang dia sukai. Berarti abang nyaranin. 2 tahun Pak. Enggak mungkin. Abang nyaranin berarti nonton ini aja gitu. Iya. Bapak bukannya itu YouTube Kids ya. atau YouTube Kids ya. Oke. Dan kecenderungan mulai 4 tahun itu mulai diajak kepada hal-hal yang sifatnya imajinatif, misalnya kayak nonton Mufasa. Mufasa ya. Mungkin Ramadan hari ini ya lihatnya meskipun ini agak apa namanya? Hafiz Indonesia nontonnya. Enggak. Suka gua main kayak gitu. Ini apa namanya? Nusa dan Ara ya? Oh iya. Nusa dan Rara. Punyanya Felix Show gitu kan. Iya, meskipun itu aku bener pantengin dia tuh kalau nonton itu. Oh, begitu ya. Karena ini kopinya kapal api ya? Siapa tahu masuk kapal api sini. Kapal api tolong masuk ya. Karena itu ada pesan ideologi. Ini sebenarnya kosong dari tadi kapal api. Nah, itu secara luarnya saja. Ya, saya tahu lah kalau misalnya yang konten yang dibuat Felix Yeshaw itu secara riset itu bagus banget. Memang untuk perkembangan walaupun misalnya ada hal-hal yang ya misalnya beda lah misalnya dengan pikiran kita kan. Tapi kalau untuk secara flow itu bagus memang untuk mendevelop itu. Iya, karena memang sekarang ada umur anak mau kelima ya. Ada beberapa memang kecenderungan apa ya? Maksudnya konten-konten di situ tuh kayak sebenarnya ini enggak bahasanya gini, sebenarnya ketika ini dilakukan dengan standar bermasyarakat itu bisa juga sebenarnya nggak harus dengan standar Islam gitu loh. Karena khawatirnya ketika dia selalu standar berperilaku itu harus dengan mohon maaf ya dengan Islam, khawatirnya nanti anak yang nonton itu cenderung eksklusif gitu. Padahal itu bisa diuniversalisasikan lah. Kayak gitu kan. Maksudnya masyarakat kita juga sudah punya nilai yang kayak begini sebenarnya. Tapi saya penasaran kemudian tips dan trik Abang untuk membatasi anak
menggunakan sosial media ini gimana? Kayaknya pengen banget nikah ya. Kayaknya ya. Itu beda Pak. Itu beda. Aja. Bang, audiens kita tuh Gen Z bang. Gen Z, Gen Z sekarang Gen Z. udah pada nikah. Iya. Bapak kapan kira-kira? Terus setelah nikah hancur lebur. Nikmati awal-awal itu. Ucap seorang pujangga yang sementara berjuang terhadap dunia ini. Apalagi tuh. Bapak maksudnya secara pribadi, Ya, secara pribadi mendidik gimana cara anak ketika mendidik dan membatasi anak menggunakan ya kira-kira sampai di level membatasi atau misalnya udah ini YouTube Ya. buka YouTube Kids. Ayo jalan-jalan Kemudian yuk. Bapak scroll. Pada dasarnya gue nggak pernah membatasi dia, tapi dalam konteks ada jam-jamnya nggak? ada jam-jamnya. Oh. Atau kemudian bahasanya reward and punishment lah. Namanya siapa Pak? Namanya? Janganlah, nggak usah sebut di sini lah. Nggak usah disebut Kok di saya sini. nggak tahu ya namanya? Iya. Nggak usah intinya ada reward dan punishment, dan nggak semua jam dia harus nonton atau apa dan sebagainya, nggak harus jam. Misalnya ada titik di mana dia udah ngatamin Iqra 1 ya. Sampai 1 ya. Ini contohnya ya. Reward itu ya. Ya udahlah kamu nonton dulu nggak apa-apa, tapi 30 menit aja ya gitu. Kita bahkan 30 menit itu diskusi. Kamu mau nonton berapa? 10 menit. Ya udah 10 menit. Enggak, Ding, 15 menit aja. Jadi dia masih nawar atau apa. Ya udah, yang penting 15 menit selesai ya. Luar biasa Kayak gitu. Bapak. Jadi memang anaknya. Jadi kapan nambah? Enggak, bapaknya luar biasa dong. Bapaknya dong. Jadi kapan nambah? ya yang paling berjasa sebenarnya bukan gua lah. Ibunya. Ya. Ibunya lah. Jelas lah kita tahu itu lah. Kita tahu. Udah ketahuan. Tahu. Supaya kita Malam-malam dari sini. basa-basi aja. Kita basa-basi aja. Bukan basa-basi. Jadi gua pulang itu hanya dengar ceritanya aja. Oh iya ceritanya gini. Oh iya siapa tahu. Gua alhamdulillah. Tolong kriterianya kirim ke beliau ya. Nah, maksudnya poinnya memang ya ibu itu tidak betul-betul madrasah lah. Iya. Kok tidak betul-betul madrasah sih? Dia rumah. Nggak ada tidaknya Pak. Oh, gak ada tadi. Correctly-nya mana sih? Dia rumah pertama anak buat Ya pasti buat lah. sekolah ilmu tuh dia. Dan menurutku ya secara pribadi knowledge terhadap Lu kenapa sih Bang bahas ini Bang? Lu Berarti kita udah nemu jawabannya ini. ya Seberapa pemahaman tentang teknologi itu wajib mereka tahu. Minimal mereka bisa membuat akun sosmed, ya tahu lah melihat konten dan lain-lain. Iya. Sehingga ketika nanti mempunyai buah hati, ya mereka bisa. mengerahkan. Ya kalaupun untuk ibu-ibu yang dulu pun. Iya. Jadi ada fun fact begini Pak. Fun fact lagi. Ini pasti nggak fake ini. Fake. Gak fun juga. Ya namanya fun fact. Kalau fake ya itu baru fakta beneran Pak. Iya, gak ada fun-nya. Coba lihat coba gitu nih. Jadi maksudnya ini saya memikirkan ibu yang Fun fact. seakan-akan dalam tanda kutip mereka bukan ibu yang baik lah, stigmanya kan. Fun fact. Iya kan? Fun-nya Nah, kita tunggu fact. justru mereka lebih menyadari Pak terhadap teknologi ini. Contohnya misalnya walaupun karena mereka sudah pernah mengalami hal yang mohon maaf lah mungkin buruk lah terhadap dampaknya itu kan. Nah mereka bisa lebih aware terhadap itu Pak. Bukan berarti semua Gen Z yang perempuan harus ke arah sana, enggak. Tapi kalau ada yang terjebak, mereka juga punya kesempatan itu, pilihan yang sama untuk melakukan itu. Nah tinggal kan diasah lagi kan, entah misalnya kurang di bagian agama atau apa itu. Tapi pilar itu sudah mulai dipertimbangkan lah. Iya. Ketemu sih jawabanku dari pengalamannya Bang Mehmet tadi ya. Seberapa luas sih Ya rumah Bang kita? Afrizal. Seberapa luas sih rumah kita? Jawabannya seluas hati ibu. Yang masuk sih di gua jujur aja nih. Yang masuk yang kayak gini nih. Yang penting Bapak ternyata romansa juga ya. Enggak, itu benar loh Bang. Iya. Seluas Siap hati ibu. Zainuddin. Seberapa luas sih rumah kita? Iya. Seluas hati Paham. ibu. Iya. Jadi ibu itu di balik abang-abangan Ansor yang gagah. Iya ini ternyata ada ibu yang Iya. baik. sangat luar biasa. Sepakat. Itu sepakat. Karena memang Kita harus menggoreng dia Bang. jangan Pak, jangan terlalu gosong Pak. kayaknya gue masih ada beberapa kebutuhan lah sama dia, tahan dulu kan. Tadi gua udah anak. Ini. Jadi kan arahnya ini masalah human lah, terbagi dari anak, ibu, ayah, Human itu manusia ya, paman, guys? iya manusia. Iya. Ya maksudnya semua jenis manusia ini harus betul-betul menyadari terhadap ya terutama sosial media, walaupun secara tidak sadar mereka pun menggunakan, dampaknya kemana saja, bisa ke istri, bisa ke anak, bahkan bisa ke cucu nanti sekalipun. Betul. Itu saling berkaitan satu sama lain, dan harapan kita
kan ada konten itu pilihannya tidak tertarik. Nah itu mungkin hal yang paling bisa dilakukan lah ketika itu arahnya ke sana. Misalnya nanti lewat di konten anaknya ini bisa dilakukan itulah. Yang jelas gini, yang jelas anak-anak gue itu nggak bisa nonton tanpa izin dari orang tua. Itu aja. Jadi dia nggak bisa ngotak-ngatik sendiri apa. Iya. Mungkin Bapak bisa kasih tips lah. Berarti dia belum di tahap Karena gini Pak, gue harus realistis ini. Merengek untuk minta handphone ya? Harus realistis ini. Oh belum itu ya. Tidak semua ibu bisa melakukan hal itu Pak. Mungkin maksudnya yang Bapak dapat lah dari experience Bapak itu kira-kira baiknya gimana sih? Ini konten apa? Parenting. Parenting sih. Soalnya arahnya ke sana Pak. Iya. Tapi asik juga sih parenting itu karena di sosmed itu didominasi perempuan. Loh, itu salah satu konten yang lumayan tinggi juga, Pak. Asli, parenting ini. Itu gila. Terutama bapak-bapak yang kayak Bapak ya. Bapak-bapak. Itu mereka jokesnya itu kayak sana yang akun bapak-bapak. ID, ibu-ibu ID itu ada. Saya kan termasuk salah satu yang ngikutin masalah parenting kayak begitu, Pak. Di Twitter itu ada namanya komunitas ramah-ramah apa ya? Dan itu sekarang bahasan soal rumah tangga. Iya, bagus sekarang lagi digoreng kayak begitu. Nah itu kan tadi konteksnya maksudnya alhamdulillah Bapak bisa, karena lumayan unik Pak, Bapak itu bisa mendiskusikan range atau durasi waktu Bapak dengan anak itu negosiasi lah ya. Negosiasi. Itu menarik loh Pak. Jadi ya masih panjang ya Bang? Masih. Sampai sahur kan? Ya tahu lah. Aman aja gitu. Dia berpikir, kayaknya saya akan mewawancari mereka. Ternyata kok saya. Iya dong. Kita harus goreng dong. Saya tidak siap. Harus goreng kita. Enggak, gua mau maksudnya itu poin penting. Ya, gua mau disclaimer dulu, artinya apa yang gue sampaikan belum tentu benar. Betul. Ya, dalam di kasus-kasus kan. yang lain ya. Tapi kan positif. Karena beda tempat itu bisa jadi pola asuh berbeda. Iya, bisa jadi. Sepakat. Karena mungkin saya yang ada di lingkungan aksesnya terbuka ya. Mau akses terbuka itu gimana? Sosmed. Jadi kita mau ngakses, tinggal hidupin wifi misalnya. Berbeda ketika misalnya di tempat-tempat yang belum punya itu. Contohnya? Ya di daerah-daerah tertinggal gitu Pak. Soal akses informasinya kan masih terbatas. Tidak sama dengan kita. Iya. Kayak gitu. Dan menurut saya itu pola asuhnya akan berbeda sekali lah. Iya. Akan berbeda sekali. Sangat-sangat parenting ya konten kita. Enggak, dari tadi ini belum ada jawaban. Masih disclaimer. Saya nunggu jawaban experience pribadinya kan. Iya. Tapi yang jelas begini, gue tuh sering menyadari kalau Ansor cinta anak. Aja. Anaknya konglomerat. Afrizal. Aris. Ahmad. Maksudnya pengalaman Bapak yang pribadi itu loh. Ya mungkin seenggaknya ya sebar aja Pak. Kalau itu positif mau bagi aja. Bagi aja Bang, nggak apa-apa, bagi-bagi deh. Kan bulan Ramadan bulan berbagi. Hitungannya itu takjil juga lah. Kayak puasa. Takjil pemahaman. Takjil gila. Butuh asupan kan, butuh makanan. Knowledge-nya itu loh Pak. Knowledge. Jadi ini Take me home. Gue tuh sering cerita. Bahagia ya mereka ya Pak. Ternyata mereka harus sering dihibur sama orang-orang seperti saya dan Afrizal ya. Kayaknya dari tadi agak sedikit ada tawa, ada canda. Senang sekali ya. Tapi soal parenting itu menurut gua, soal parenting itu bukan hanya soal paham. Makanya ketika tadi Afrizal bilang bahwa gue juga punya ponakan yang nanya kayak begitu. Nah, sebenarnya orang sekitar itu apa sih perannya dalam anak, dalam konteks parenting sekarang? Kan anak itu ya walaupun itu belum maksudnya anak ya. Secara referensi saya pernah baca bahkan tapi anak dia yang belum masih punya di dalam anak. Kandungan itu bisa di training Pak. Nanti teman-teman itu bisa cek. Ada alat keluaran barat itu. Jogging dong. Pertanyaannya kenapa anak-anak yang dari BNM apa itu Bang? Jadi Bank Nasional Malaysia. Tapi cerita fiktif. Mentor saya lah. Mentor. Dia punya anak, kemudian anaknya itu mentor apanya jontor Bang? Itu ponpes Pak. Jontor. Jadi experience dia ternyata anak itu waktu masih di dalam kandungan itu bisa di training. Jadi ibaratnya dia mengikuti bootcamp lah. Mengikuti training kan, pelatihan. Nah, itu dia ada alat yang bisa ngirimin kode Morse, Pak.
Jadi yang kayak enggak dong, enggak gitu dong. Pokoknya dia mengirimkan sinyal itulah. Nah, ketika anaknya itu lahir di dunia, alhamdulillah, nah anaknya itu sudah mempunyai referensi-referensi dasar yang untuk dia lakukan. Contoh, dia masih umur 9 bulan lahir, 6 bulan misalnya, itu dilempar di kolam renang, Pak. Oh. Tapi dia otomatis langsung bertahan menyelamatkan. Oh ya. Jadi berenang. Iya. Bukan bertahan. Maksudnya dasarnya itu, kalaupun itu ada alat, memang ada yang diterapkan sama orang luar. Secara teknologi di Indonesia itu kan dia lebih kepada ibunya kan. Betul. Oke. Kadang-kadang dia harus mendengarkan apa atau melakukan apa. Itu kan berpengaruh juga itu ke ibunya. Ya, gimana pendapatmu Sokrates? Bapak tahu nama saya Aris kan? Ada totalesnya Pak yang saya belum perkenalkan. Enggak ini gue nanya Sokrates. Jadi maksudnya bisa ke arah sana lah. Kalau ngomong katanya Sokrates mau ngomong. Iya kan. Ini orang candaannya ampun dah. Kapal api. Ampun. Masih 1 jam lagi kan? Menghadap saya punyanya Pak. Masih 1 jam lagi kan? Wah ini Sokrates. Jangan menghadap sana Pak, ada punyanya. Dia mau pipis. Tipis ya. Jadi maksudnya tadi ya kita nggak bisa Mau sholat katanya. memetakan bahwa semua ibu itu mana, harus Astagfirullahaladzim. Kiblat di sini mana? Sini sih. Ya Allah ini manusia Pak. Iya. Kok ada orang hidup kayak gini ya Allah. Minum. Ya enggak ada Jadi aqua ya. maksudnya kan nggak semua ibu bisa melakukan itu ya. Iya. Ada ibu yang mungkin berusaha lah untuk terus. Ya semua ibu pasti pengen lah, dan ayah maupun paman juga ya tadi yang punya ponakan ya. Ingin yang terbaik kan. Iya. Nah, poin kita kan kok agak sudah parenting sekarang ya. Dokter Aisyah nanti ya tolong di. Tapi mungkin luruskan. apa yang gua sampaikan tadi belum tentu benar juga ya. Iya, itu karena gua enggak, bukan in ahli. case- Makanya kan in case aja itu. makanya kan ya gue coba ini narik yang di luar Cuci tangan. kategori ini kan bukan kita mengklasifikasikan ya, tapi kan faktanya secara sosial itu terbagi tuh kalau di ranah perempuan. Ada yang perempuan perkestaan apa, ada yang kemana. Nah maksudnya biar ya mereka tahu betapa pentingnya membaca ini ataupun hal-hal yang dilakukan sebagai ibu pada saat ingin memiliki anak, dan mungkin bismillah aminkan saja ya mereka ya bisa mendapatkan anak yang model-modelan kayak bapak. Dan itu jangan hanya dipasrahkan ke ibu sih menurut gua. Bang. Iya. Laki-laki juga harus bertanggung jawab. Panjang lagi nih kalau kita tanya tentang bapaknya gimana nih. Enggak, maksud gua gini, maksudnya dalam menyiapkan anak-anak, menemani anak sampai kemudian mengembangkan pemikiran anak-anak itu nggak bisa dibebankan ke orang tua perempuannya. Tapi itu Bang, aku nanya kemarin tadi Bang. Memang sosmed itu bisa membaca perasaan ya? Nah itu kan yang dibilang machine learning-nya. Jadi kan kita ini menggunakan sosmed ini, login, kemudian kita lihat konten apa, kita like, itu kan tersave semua itu datanya. Iya. Satu orang. Apa bahasanya itu cookies apa? Kalau cookies itu lebih kepada data yang disimpan di browsernya, Oke. atau di aplikasinya. Dan itu ketika Bapak buka lagi aplikasi itu dia akan lebih cepat terbuka Pak, karena dia menggunakan cookies yang itulah. Jadi karena ada data yang mereka punya itu di training Pak, di training menjadi model. Nah ini yang kaitan-kaitannya sama AI dan lain sebagainya. Iya. Jadi semua data itu pola orang lain dalam 24 jam, dia buka sosmed berapa lama, kemudian apa aja konten yang dia lihat, kemudian dia like apa aja, kemudian dia buka profil, itu terbaca semua. Iya, makanya. Nah itu menjadi base data, dasar datanya untuk dilatih berulang-ulang. Iya. Orang yang sejenis dengan umur sekian laki-laki, oh ternyata dia lebih interest ini ya. Nah itu dilatih sampai dia bisa ya membaca, memperkirakan lah, memprediksikan probabilitasnya orang ini pasti akan lebih cenderung ke sini. Itu dia sebutannya emotion Pak. Jadi ada satu algoritma yang memang dibagi dari emosi takut, senang, jijik. Itu ada 5 dia jenisnya itu. Itu bisa diklasifikasikan juga dari data-data yang kayak begitu. Nah, karena gue pernah gue misalnya kayak ngobrol misalnya ngomong soal hal-hal yang lalu, tiba-tiba ngobrol buka HP, FYP-nya itu yang muncul itu hal-hal yang kita obrolin gitu. Oh, kalau itu konteksnya kayak ini, karena handphone kita itu, makanya kan bagusnya kalau dia itu punya kuping atau gimana gitu. Kadang gue berpikir loh kayak gitu loh. Jadi kalau di iPhone itu dia memberikan rekomendasi aplikasi, datanya mau di tracking apa enggak.
Nah kalau di Android itu nggak ada Pak. Bapak kalau misalnya izinkan mengaktifkan mikrofon, iOS, dia akan memberikan merespon itu. Merespon itu. Nah itu kan Bapak lihatnya ke misalnya pas buka Google atau misalnya pas buka konten kan. Nah itu arahnya apa sih yang algoritma yang pengen gue bahas itu apa namanya? Itu memang diskursnya ada Pak. Pembahasannya ada untuk riset masalah itu. Dan baru-baru juga beberapa tahun belakang ini diterapkan. Masih kurang maksud gua sejauh ini loh, maksudnya sosmed tuh membaca kita gitu. Bukan membaca sih, malahan kayak membajak kita pada akhirnya. Betul. Iya. Kayak barat handphone itu mata besar sih. Iya, betul. Dan kayaknya antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain tuh connect loh. Ya pasti. Karena kan satu sistem operasi. Oh gitu. Iya kan. Meskipun dia misalnya kayak kalau X sama sorry. Kalau satu sosmed. Aplikasi lain dengan satu sosmed sosial media ini. Misalnya nih. Atau sosmed dengan Google Chrome atau bukan, misalnya kayak X dengan IG sosial media konteksnya. Sosial media konteksnya. Itu kayak rekomendasinya hampir sama gitu di beranda kita gitu. Oh, I see. Ini di HP Android ya? iPhone, Pak. Masa gua mau liatin nih. iPhone hampir sama kayak gitu. Soalnya kalau secara Lu pernah ngerasain juga? Sering ya. Karena secara base data itu pasti sebenarnya berbeda kan. Iya, makanya Tapi untuk fitur sugesti itu sama. Jadi kecenderungan Bapak melihat itu ya itu pasti yang akan direkomendasikan, lebih diprioritaskan lah. Walaupun sebenarnya ada konten lain yang diantrikan. Iya, pertanyaan gue itu kenapa di akun satunya kayak begitu juga, di akun satunya malah sama gitu. Ya, apakah kemudian mereka juga nggak sharing data, nggak sharing data. Ya? Itu ada undang-undangnya di Eropa kan yang masalah perlindungan datanya itu nggak boleh. Cuma algoritma yang dipakai untuk membaca aktivitasnya orang-orang pengguna ini ya memang bisa dibaca, bisa di tracking. Oke. Makanya kan mereka menjual juga API kan, data dan lain-lain kan. Iya betul. Iya kan. Dan dibatasi, bukan menjual sih, bukan dijual. Mereka itu membuka untuk data itu bisa ditarik, tapi dibatasi. Tapi kan poinnya mereka punya data itu. Punya data. Termasuk dan kasus itu diarahkan ke marketing. Nah itu termasuk juga ke politik itu. Menangnya Donald Trump tahun kemarin. Iya. Yes kan. Facebook itu yang sampai kena berapa gitu kan. Facebook ya. Bang Zuckerberg. Maksudnya apa ya? Itu legal ya kayak gitu ya? Enggak sih, dilarang kan. Dilarang. Tadi lu bilang dibatasi. Artinya kan kalau grabbing data mah udah legal. Udah legal. Udah enggak jadi ilegal. satu hari itu API itu kayak kita ingin meminta izin, gue bisa minta data lu nggak? Oke. Itu definisi sederhananya lah. Boleh nih, tapi 200 aja ya. 200 data, satu tarikan data itu misalnya ya saya mau tarik profil Bapak, data profil Bapak. Bukan data profil Bapak sih. Data profil user yang tidak di privat. Ada yang di privat, ada yang enggak kan. Itu 200 kali aja dalam satu hari. Itu yang legal, yang boleh. Tapi kan yang nggak boleh itu ketika ya data itu dikumpulkan, dibuat akun banyak, kemudian untuk nge-crawling lah. Nge-crawling itu ngambil data lah secara ilegal misalnya. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh dong. Iya dong. Batuk gua. Tapi emang minum. Ya, kapal api. Banjir bandang informasi itu kemudian banjir bandang informasi kayak Iya, saat ini kan banjir bandang informasi kan buat kita kemudian menikmatin konten di sosial media itu kayak nggak fokus sih. Ya lu nikmati nggak dengan konten yang lu lihat? Kalau aku nggak nikmatin Bapak? sih. Karena apa ya, informasi itu terlalu menumpuk dan kegeser begitu cepat gitu loh. Nah itu salah satu dampak distraksinya. Saya lebih cenderung lebih suka YouTube daripada sosial media. Iya, YouTube tuh sosmed juga bos. Iya, maksudnya sosmed yang apa ya? Media baru tuh. Tapi Bapak tidak bisa nafikan Pak. Ada momen-momen dahulu yang Bapak mungkin sebelum tiba di fase ini, Bapak itu sebenarnya suka juga sama Facebook, suka juga sama apa. Iya kan? Itu akan terus kan? dinamis kan kalau soal dinamis. sosial media. Maksudnya tapi belakangan ini kemudian YouTube lebih oke sih menurutku untuk ya ini memang karena fase ini sih deep learning lah, untuk deep learning. Kalau misalnya di usia orang yang misalnya bekerja dan membutuhkan, kita ini kan terbiasa dengan berpikir melakukan apa ya kerjaan ya konteksnya ya. Itu pasti lebih kayak YouTube. Pasti itu. Karena kan durasinya panjang kan.
banyak informasi yang bisa di-sharing yang bukan hanya 90 detik lah. Dan Ya itu walaupun bisa Gen Z itu arahnya itu Google itu mereka gantiin dan TikTok Pak. Jadi nyarinya itu dan memang ada tutorialnya kan banyak sekitar berapa menit sekarang maksimalnya? 10. Ada dari googling kemudian menjadi ke TikToking dan sekarang menjadi ke chat GPT. Karena arah kontennya memang visual. Oke. Sampai dalam Kok Bapak nggak mengantuk? Enggak, ini biasa, biasa. Iya. Sampai dalam yang harus bilang dikeluarin. tadi loh, jangan terlalu malam gak? Enggak. Tapi gue mau ini juga sih. Malam ya apa ya? Ya itu akan panjang sih kalau obrolan kita mengenai Sal, lu Gen Z gak sih? Aku di persimpangan bang. Persimpangan, ya. Sempadan. Simpan. Antara Emang Gen Z gak jelas dan ya ini orang milenial. identitas siapa? Cuma kayaknya lebih tebal ke Gen Z sih ya. Secara Secara fitur. secara fitur, Lord of the Gen Z. secara preferensi Iya. dan secara apa ya? Ya obrolan-obrolannya agak ke Gen Z. Aja. Sebenarnya itu kan maksudnya masalah konten ya. Kalau misalnya kita Bukan konten, gap generation bang. Iya. Iya, cuma maksudnya itu hal yang bisa kita misalnya sehari lah di YouTube yang bahas tentang apa. Kan sebenarnya banyak kan konten. Tapi gue kayak kalau gunain YouTube tuh hampir sebelum tidur sih. konten apa? Iya. YouTube. Gue tuh kadang susah tidur ya. YouTube tuh kadang dengerin pengajian aja sebenarnya. Iya. Itu lebih Beda ya kita. Masih bisa fleksibel. Lebih bisa fleksibel lah Saya daripada harus sosmed-sosmed mendengarkan yang orang lain. yang storytelling, Pak, dan harus tempo suaranya itu adem lah. Ya kalau gue itu kayak dan paling gue sering dengerin tuh Gus Baha sama Gus Mus. Iya, yang maksudnya yang adem-adem itu- seperti itu. Yang Itu enak banget kalau gue mau tidur. Enak, tapi kalau Gus Bah bikin nggak bisa tidur menurutku ya. Karena Beda lagi nih. karena bikin mikir pak. Iya, Kalau iya, Gus Bah iya, itu dalam banget soalnya. Iya betul. Kalau Gus Mus oke lah. Buat, Oke. bukan gitu Gus maksudnya. Buat kita menikmatin tidur yang lebih nyenyak gitu sih Gus. Ya gitulah Gus Mus. Salam tatim. Kalau misalnya untuk apa tadi Afrizal apa deep learning ya? Iya deep Deep learning tuh gue lebih ke film sih. Nonton film. Film ya. Apa ya? Film tuh sosmed Sebenarnya gak sih? Kalau gue secara Film tuh pribadi, sosmed gak? Dia ya kategorinya media baru. apa itu? Kok media baru sih film? Enggak aplikasinya gitu. Oh aplikasinya. Netflix gitu kan. Netflix, Iya, atau kemudian Disney. Bukan film yang di YouTube. Iya. Netflix. Jarang gua kalau nonton film di Prime, YouTube, jarang, Bang. HBO. Udah dipesan View, belum makanannya? TV, Udah 1 jam ya? video. Bang, Ayo, udah waktunya makan nih. serius? Emang udah dibeliin? Emang udah dibeliin? Iya, beliin dulu lah. Gua sejujurnya Jangan sampai butuh- lapar ini orang. Nanti butuhnya yang besok nggak berasap. mau kesini lagi. Butuhnya yang berasap. Tolong ya di-update ini kualifikasi dan kuantiti. Ya terserah. Aturlah. Terserah abang ngos aja gimana? Ya. Ya kita kan ngosnya kan? Iya. Kita kan tamu kan? Jadi kesimpulannya Kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya apa? Gak ada kesimpulan. Iya. Gak ada kesimpulannya? Ya, kita biarin aja maksudnya. Tapi ini ya tangkap aja. yang paling ngerinya ya. Maksudnya yang paling betul-betul jangan sampai orang ini main sosmed. Enggak, gue cuma hanya untuk slow, santai, menikmati. Tapi secara nggak sadar alam bawah sadar mereka itu sudah diperhitungkan Iya. sama fitur yang dibuat itu kan. Terus Iya, mereka, betul. kayaknya gue secara nggak sadar, padahal otaknya ini enggak, tapi tangannya nge-like dan itu memberikan engagement terhadap satu konten atau apapun itu. Kayaknya mereka ya memang Bapak pernah lihat nggak konten-konten selingkuh, konten-konten itu Atomic ada loh. itu Maksudnya- bahkan difilmkan juga kan. Bukan ini betul-betul yang real apa? Astagfirullahaladzim. Ya itu Orangnya ke banyak. situ Kalau ketua. di mesosnya dia banyak lewat. Jadi POV, kok dia nyerang gitu? anak-anak mau pamit pulang, obrolan makin seru. Iya. Lo ngerti nggak apa yang dia maksud? Iya terus. Padahal kita mau berusaha tutup aja ini. Berusaha tutup kita mau bridging ke closing nih bang. Jangan dibuka pertanyaan lagi. Sulit lagi nih kita harus Sebetulnya kumpulin lagi nih. Iya. Maksud gua konten itu ada dan pasti akan sentuh ketika follower lu misalnya nge-like atau apalah. Oh, Dan bahkan hanya ngelihat ya. Quantity follower lu ngelihat itu satu konten itu bisa masuknya Ke kita juga juga. ke rekomendasi ke ente. Rekomendasi ya. Kalau di like kan lebih gede ya. Oke. Jadi Kalau maksudnya dari lu, Bang? konten-konten yang itu kalau dari lu bang,
Dari gua apa? Ya anak-anak tadi apa? Ini bukan cuma anak-anak, Pak. Mau bikin anak Bukan dua cuma- lagi nggak apa-apa. Bang. Enggak. Poinnya memang sangat-sangat bikin bijaklah dua anak. bersosmed karena sosmed itu bisa digunakan untuk alat-alat yang tidak baik dan ini orang bisa diam dulu nggak sih? Ini lagi dapat loh. Five-nya lagi. Ih, sudah disorot ini loh. Five-nya lagi dapat. Dah lah. Five-nya lagi dapat. Pokoknya jadi orang yang ya ketika lu merasa nggak baik, Kita dalam udah- pikiran kacau melihat sosmed, jari itu dikontrol sebaik mungkin lah. Jari ya. Ya ketika lagi moodnya lagi bagus ya baru digunakan. Jadi Ya. mulai dilatih tuh antara keputusan pikiran, hati sama jari. Itu doang Pak, 3 poin itu. Ya kemarin, Kontrol lah. kalau gue itu kemarin ada konten yang di akunnya Ketum tuh dia salaman sama robot ya. Ya robot. Menurut gue menarik itu karena robotnya itu berada di posisi di bawahnya Ketum, dia nunduk, tapi dia nggak cium tangan, nggak seperti orang yang ketemu orang yang harus diciumi tangannya. Anggaplah Ketum ini kan punya punya legitimasi sebenarnya ketika kita salaman ke dia, kita cium tangan, dia punya legitimasi kan. Iya betul. Tapi sosmed itu menunduk dan tidak sampai mencium tangan. Maksudnya gambar itu kayak bercerita kita akrab kita kenal dengan robot, tapi untuk akrab tunggu dulu gitu. Iya. Dia kayak mau menyampaikan hal seperti itu. Itu yang keren sih menurutku. Ada boundariesnya ya. Iya. Harusnya yang terakhir lebih gede dong, lebih bagus dong, lebih wow dong. Yo masa? Iyalah. Country home, sorry, bukan country road ya. Jadi siapa itu penyanyinya? Lupa gue. Marsanda. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani, POV. Agnes Mo. Kalau POV dariku ya, wis POV. Puff. POV itu apa sih? Point of view ya. Point of view dari gue selama obrolan yang telah menjadi semacam Buncah. Enggak, jadi gini. Siap. Kalau aku ya, Gimana tuh? menarik sih tadi obrolan kita beririsan ya dari mulai sosmed, kabur aja dulu, Parenting. sosial parenting, anak-anak, pertanyaan soal Tuhan dan lain sebagainya. Kalau POV dari gue sih ya hidup yang biasa-biasa aja itu justru hidup yang layak dijalani sih. Itu aja sih. Iya. Sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk kita untuk bisa hidup yang biasa-biasa aja. Itu Hidup yang layak dia tanpa jalani. ekspektasi nggak sih kayak gitu? Enggak sih. Maksudnya ekspektasi, biasa bukan- aja. bukan cita-cita Maksudnya ya. main sosial media biasa aja. Karena orang menjalani aktivitas Gini, dengan iya. better Maksudnya yang kayak gitu kan arahnya. Arahnya ke situ. betul. Hidup yang biasa-biasa aja itu hidup yang layak untuk dijalani. Siap. Kalau menurut gua komunikasi Hidup yang biasa-biasa aja itu hidup yang layak untuk dijalani. Anjay. Hidup yang biasa-biasa aja. Hidup yang layak untuk dijalani. Oke. Pot apa yang baru itu? Ya begitulah. Kotot itu? Waduh, jangan arahkan saya yang di TOT gitu, Pak. Saya ini dari tadi menahan ya untuk tidak berbicara kasar demi ketua-ketua kita ya. Lagi viral gitu. Apalagi tanya ke gue, FYP gue delay kata dia soalnya. Wah, saya nggak terlalu juga update mereka di sini, Pak. Maksudnya inilah, nggak. Ya langsung Bapak closing panjang lagi. Jangan panjang ini Pak. Asli ini Pak. Terima kasih ya. Nggak bisa. Nonton besok. Thank you kita semuanya. kembali lagi dengan tema atau orang yang Nggak closingnya harus kompak dong. Apa. Gini kita tapi memang belum punya kayak Begini ya. gini loh. Gini ya. Apa ini? Oh. Kita bergelombang tapi pada akhirnya sampai. Queen siap. 1, 2, 3. Terus gitu ya.